Saudara-saudari yang terkasih, salah satu kebutuhan dasar manusia ialah makanan. Allah peduli dan memelihara hidup umatnya yang sedang melintasi padang gurun sehingga berkenan memberi makan. Kepada umat Allah yang sedang diliputi kegalauan, Musa berkata, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Allah sanggup memberikan makanan kepada umatnya di tempat di mana makanan tidak dapat diperoleh. Dengan demikian, Allah memberi kehidupan kepada umatnya. Dan pada pihak lain, umat Allah termasuk kita saat ini diundang untuk percaya akan perlindungan Allah dan taat kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, melalui Injil hari ini, Yesus bersabda kepada kita, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yesus menyebut diri sebagai roti kehidupan. Maksudnya, melalui Yesus, Allah memelihara hidup orang-orang yang percaya. Allah menumbuhkan hidup ilahi dan hidup kekal di dalam diri mereka. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menjelaskan bagaimana orang memperoleh roti kehidupan yang adalah dirinya sendiri. Caranya adalah hendaknya setiap orang datang dan percaya kepada Yesus. Dengan percaya kepada Yesus, seseorang menerima roti kehidupan. Jadi siapapun yang datang kepada Yesus atau percaya, mereka akan menerima hidup kekal. Mereka tidak akan lapar lagi. Mereka tidak akan haus lagi, karena mereka telah menemukan di dalam diri Yesus suatu jawaban atas dambaannya yang paling dalam. Sebaliknya, barang siapa tidak datang kepada Yesus atau justru datang kepada sesuatu yang duniawi, mereka itu akan senantiasa lapar, akan senantiasa haus, dan tidak akan pernah terpuaskan. Misalnya, orang begitu bersemangat mendatangi kekuasaan atau mendatangi kekayaan atau mendatangi kenikmatan. Sesudah ia memperoleh dan menikmati untuk dirinya sendiri, dorongan tersebut tentu tidak akan menjadi padam, melainkan justru bertumbuh, berkobar lebih besar. Ia dapat memakai segala cara dengan mengesampingkan etika dan moral, dan pada akhirnya ia akan dapat dengan mudah terjerat oleh kejahatan. Saudara-saudari yang terkasih, kita datang dan percaya kepada Yesus karena dalam ajaran dan tindakan Yesus tersedia segala yang dibutuhkan untuk hidup yang tidak akan binasa. Kita tahu bahwa seluruh hidup Yesus memberi kehidupan bagi siapapun juga. Contohnya, Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus memberikan penghiburan kepada orang yang menderita. Yesus juga mengampuni para pendosa. Yesus adalah roti kehidupan, bukan karena ia tidak mengalami kematian,
melainkan ia telah menunjukkan bagaimana menghadapi penderitaan dan kematian dengan penuh iman dan harapan. Maka kebangkitan merupakan mahkota kemenangannya atas kematian. Saudara-saudari yang terkasih, kita ingat kisah pencobaan Yesus di padang gurun. Ketika menjawab godaan iblis, Yesus berkata, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Firman Allah itu penting bagi manusia supaya dirinya dapat mengalami kehidupan bersama Allah atau mengalami keselamatan dari Allah. Oleh karena itu, kita perlu memiliki komitmen yang kuat untuk menaati sabda dan ajaran dari Yesus Kristus. Dengan menaati sabda dan ajaran Yesus berarti kita telah mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Karena Yesus Kristus adalah firman yang telah menjadi manusia. Sebaliknya, kalau kita tidak menaati sabda dan ajaran Yesus Kristus, berarti kita tidak percaya kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini sebagai umat beriman, kita mengalami perjumpaan dengan roti kehidupan ketika kita menerima sabda Allah dalam kitab suci yang baru saja kita dengar bersama, dan nanti pada akhirnya kita akan menyambut tubuh Kristus. Roti kehidupan tidak hanya menopang perjalanan kita menuju kehidupan surgawi, tetapi juga memberikan kehidupan ilahi yang melimpah. Salah satu orang kudus menyebut roti kehidupan sebagai roti yang menyediakan obat keabadian, penawar kematian, dan makanan yang membuat kita hidup selamanya dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang beriman kita mengusahakan diri untuk bertekun menyambut tubuh Kristus, atau yang lazim kita sebut sebagai komuni suci. Karena dengan menyambut tubuh Kristus, kita ini bagaikan meletakkan pondasi kehidupan rohani. Akan tetapi hanya dengan menyambut tubuh Kristus tanpa berbuat sesuatu belumlah cukup. Karena rahmat Allah yang kita terima melalui tubuh Kristus tidak berdaya guna jika tidak dihayati dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita perlu berjuang dengan sekuat tenaga agar segala tindakan dan perkataan kita seturut ajaran Yesus. Dan semoga dengan pertolongan Roh Kudus kita semakin punya kerinduan yang besar untuk menyambut komuni suci. Terutama kita gigih melaksanakan sabda dan ajaran Yesus sehingga kita dapat menikmati kehidupan kekal. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.